Bismillahirrahmanirrahim. Saya senang banget. Ini jadi kayak khutbah Idul Fitri. Suasananya habis ini makan soto gitu kan. Wah, sarapan. Iya benar, senang. Cuaca cerah ya Pak Wali. Alhamdulillah cuaca cerah Pak Dandim. Makasih banyak buat Pak Kapolres dan seluruh jajaran semua yang hadir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini penuh keberkahan seperti yang kita harapkan. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak-banyak perhatiin omongan, pikiran, dan keyakinan. Coba ikutin saya semua. Ikutin saya. Banyak-banyak. Mana suaranya nih? Dengerin, ikutin. Banyak-banyak perhatiin omongan, pikiran, keyakinan. Ya. Jangan main-main tuh sama omongan, sama pikiran, sama keyakinan. Apalagi kalau sampai dia tertulis. Apalagi kalau sampai dia tertulis. Hati-hati. Contoh. Seseorang punya beberapa fakta yang kurang menguntungkan buat dia. Contoh, yang membuat dia susah untuk ngomong yang baik, berpikir yang baik, dan punya keyakinan yang baik. Seminggu sebelum dapat misalkan omongan gak enak, dia di PHK tanpa pesangon. Istrinya sudah detik-detik atau hari melahirkan. Di seminggu sebelumnya itu pula dapat surat bahwa anaknya harus daftar ulang. Keadaan duit bukan cuman tidak ada, tapi minus. Dia harus bertahan dengan menjual aset-aset yang hanya bisa ditukar dengan makan 1-2 hari. Ditambah lagi di minggu itu ada variabel banyak ya yang membuat dia pada hari itu, saya bilang susah untuk dia bisa ngomong yang benar, berpikiran yang benar, berkeyakinan yang benar. Ya, ini mertuanya bilang sama dia, bukan nggak ngerti keadaan mantu, tapi mantu butuh duit, emak juga butuh duit. Kalau bisa, tolong pulangin duit yang emak pinjem. Saudara yang dirahmati Allah, saya mau melatih diri saya, nggak mau ngelihat masalah. Asli, dan saya nggak mau ngomong tuh masalah. Apapun itu, nggak mau banget Pak Kapolres. Saya mencoba mentrain myself, saya mencoba melatih diri saya bahwa ada perbedaan antara fakta dengan apa yang kemudian harus keluar dari mulut kita, pikiran kita, apalagi sampai keluar dari jempol kita. Indonesia kalah 5-1, misal, dari Malaysia. Bagaimana kita mengatakan itu, bagaimana kita menulis itu, akan berpengaruh pada kebahagiaan orang Indonesia, se-Indonesia. Masalah loh. Kalau semua yang punya koran gede-gede memampangkan berita,
bahwa Indonesia kalah 5-1 dari Malaysia. Apa-apaan? Oh itu fakta, fakta diurusin. Fakta itu the past, masa lalu bos. Kalau judulnya masih prediksi, it calls, yaitu dipanggilnya it call future. Kalau bicara tentang future, mendingan ente pada aneh kita mendefinisikan sesuatu yang something good. Saya lebih suka bercerita di warung kopi, di tukang mie ayam, di obrolan-obrolan sama orang-orang, bahwa boy itu gol yang di sama Indonesia itu gol paling cakep udah. Yang 5-nya nggak usah diinget. Nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Nggak usah diinget bos, dan nggak usah ditulis, ngapain? Oh kekalahan kok ditulis, blow on amat. Buat pelajaran mah dirapat bos. Kalau udah keluar ke publik, jangan bicara begitu. Nggak ada cerita. Kok nggak ada spanduk? Maaf Pak Ustadz, anak kita gagal. Gagal gimana? Orang masuk 16 besar kok. Izin Pak Ustadz. Ya itu, cuman masuk 16 besar. Oh no. Nggak bener ente. Nggak bener dong. Ente nggak menghargai anak aneh ini. Santri aneh ini udah berjuang mengalahkan 120 sekolah yang lain. Lalu dia menjadi semifinalis. Menjadi 16 besar atau 8 besar. Write down dong, tulis dong. Appreciate him. Oke, bikin spanduk. Thank you Ananda. Sudah berhasil masuk 16 besar. Selesai Pak. Selesai. Kami doakan next year, the next participant will be the number 1. Selesai Pak. Ente Kapolsek selalu nggak yakin mau jadi Kapolres, nggak bakal jadi. Asal ngomong, gua mah nggak ada kecifulan, gua mah nggak ada akses, wah gua mah susah, kalaupun cair, kalaupun jebol, kalaupun masuk, gua nggak ada duit. Lu ngomong yang payah. Bos, siapa orang ya yang sudah membuat orang yang berhutang tidak bisa bayar hutangnya? Dia sendiri. Omongannya, pikirannya, perasaannya. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Susah gua bayar utang. Susah gua bayar utang. Rezeki gua ketutup. Rezeki gua payah. Rezeki gua sempit. Dia yang ngomong. Jangan begitu omongan mah. Dalam kondisi nggak bisa bayar utang, tenteng istri, jalan-jalan ke berbagai perumahan, lalu bilang sama istri, insya Allah kita akan bikin klaster baru. Ngapain meratapi kesusahan? Insya Allah istri itu mulutnya ngejebek. Ngemeng doang. Oh nggak usah peduli, orang lain nggak percaya nggak apa-apa. Biar kata you punya istri, you punya suami, you punya orang tua nggak percaya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nggak percaya sama diri ente. Maka saya selalu bilang negeri ini oke banget, nggak ada cerita. Jakarta keren, itu aja. Ustadz itu fakta itu udah ada yang ngurus. Adem, sokmed saya mah adem banget udah. Apa aja bagus aja. Guru saya Patino Sidin. Patino Sidin ini kan gak almarhum. Bagus, bagus. Orang kagak diudungnya, bagus. Orang kagak ada kupingnya, bagus. Gajah salah nulis, salah gambar nih anak kakinya 5, bagus. Apa kata Patino Sidin? Jarang-jarang ada gajah 5 kata kakinya. Coba, good kan, hebat kan. Ingat dong Patino Sidin zaman kita dulu kecil. Yang lahirnya seumur kan nggak ada cerita nggak bagus, bagus terus.
Lihat orang ini. Di minggu itu, di saat variabel semua mengatakan impossible, gak mungkin nih orang hidup. Datang yang punya kontrakan. Mas, ngomongnya udah gak enak. Mas, bila kemudian orang ini keluar, ya, dengan omongan yang salah, yang jelek, yang gak bagus. Bila orang ini kemudian keluar dengan pikiran yang jelek, yang gak bagus. Orang ini keluar ketika dipanggil sama si ibu dengan nada yang seperti itu. Ini variabel tambahan in the end of the day. Di hari kemudian akhir itu, kalau orang ini kemudian keluar, si Mas ini keluar dengan keyakinan yang jelek dan tidak bagus, maka hal itu akan terjadi. Lihat, perhatikan. Mas, terus dia keluar nih. Iya bu, ini udah salah nih. Gestur tubuh udah salah. Gestur tubuhnya udah salah pak. Bayangkan bila kemudian orang ini bisa begini. Mas, ibu, assalamualaikum. Senyum. Si ibu mikir, oh udah ada duit nih orang. Bener loh, latih. Kalau nggak dilatih dan Anda tidak terlatih, tidak well trained sama hidup ini, padahal hidup ini isinya adalah latihan demi latihan. Allah mengatakan dirinya adalah Rob. Rob, emang apa Rob? Trainer pak, mudabbir, guru, Rob. Ana Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu artinya? Artinya apa? Allah akan senantiasa mendidik saudara semua, melatih saudara semua. So you have to pass. Anda harus lulus berbagai ujian ini. Ada bule ketika saya datang ke Silicon Valley Amerika, bilang, wah you country full of problems. Dia bilang negeri ente itu negeri banyak masalah. No. Wajitak lu bule. Ngomong sembarangan aja lo. No. We are going to be the biggest nation, saya bilang. Enggak, kita lagi menuju menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa yang besar itu perlu need problems. We need problems. Kita butuh masalah supaya nanti adik-adik kita selesai. Hari ini nih kita nih. Segala variabel hari ini diuji. Asik pak. Tapi orang ini lihat, Mas, buka pintunya aja udah kayak sinetron pelan-pelan gitu. Gitu. Oh ya gimana gestur tubuhnya orang kalah. Orang memang udah mau nerima nasib. Nggak benar. Gimana? Bisa bayar enggak? Kalau enggak bisa, kok enggak ada kemas-kemas? Kan ibu udah bilang, hari ini kalau tidak bayar, Anda harus keluar. Pak, kata-kata Anda, pikiran Anda, keyakinan Anda, adik-adik, kata-kata adik-adik, pikiran adik-adik, keyakinan adik-adik, ibu-ibu. Kata-kata ibu-ibu, omongan ibu-ibu, keyakinan, pikiran, itu benar-benar will change everything. Bakal pengaruh banyak. Asli. Look, ya, lihat. Kalau dirubah nih omongan nih, Mas, buka pintu. Iya bu, assalamualaikum. Masuk bu. Senyum. Bininya bingung tuh di rumah. Ini orang senyum apa? Belum. Ibu ini grogi duluan dia. Kelihatannya lagi seneng ya. Gitu. Dia mau ngomong, ada bayaran nggak? Berubah omongan dia. Lo lagi seneng ya? Mas lagi seneng ya pikirannya? Iya bu, saya udah sepakat sama istri saya, rumah ibu mau saya beli. Mau beli gimana? Kamu nih belum bayar 3 bulan. Oh bu, insya Allah bu, namanya juga rezeki. Insya Allah, rezeki mah di tangan Allah. Saya minta maaf bu, udah ngecewain ibu, tapi insya Allah. Sob, ibu mau jual berapa? Oh saya enggak jual kok. Jual aja bu. Tadi kan saya bisa jadi tetangga ibu. Saya jago matematik loh bu. Saya bisa ngajarin anak ibu. Iya sih, anak saya juga demen sama situ. Tapi gimana ya? Bayar dulu lah bu, tanggung.
Sudahlah, coba-coba sebut angka berapa. Berapa ya? Di sini pasarannya 400. Ya udah Bu, saya nggak tawar. Gimana kalau kemudian saya beli rumah ini 425? Bener nih. Lah, ya bener lah. Saya nggak nawar Bu, saya naikin malam 425. Terus, yang penting kasih saya waktu Bu. Berapa lama? Ya 6 bulan lah. Oh kelamaan dong. Kelamaan dong 6 bulan. Gila nggak? Si ibu berubah loh. Dan saya di situ Pak. Saya di situ. Di situ. Tidak ada persyaratan saya bisa ada di sini. Belasan tahun yang lalu nggak ada. Gue ketemu polisi tidur aja gue lari. Di selatan tuh kalau dibongkar kasus gue banyak. Lah gimana? Kita harus move on bos. Ya sudah, catatan tinggal catatan. Lu mau perbaiki enggak? Gitu aja. Jangan 6 bulan dong. Ya berapa dong ibu ngasih waktunya berapa? Ya, tapi saya butuh duit ini. Iya Bu, insya Allah. Saya usahakan. Istrinya keluar bawa air putih. Kalau 4 bulan gimana Bu? Kamu usahain deh 2 bulan ya. Hari ini coba kamu usahain duit 10 juta. Naik loh Pak. Harusnya dia bayar 3 juta tuh buat 3 bulan. Tapi PR-nya ditambahin sama Allah. Malam ini coba kamu usahain 10 juta ya. Nanti gimana-gimana kamu coba besok ke rumah saya. Mudah-mudahan kamu dapat. Baik Bu, insya Allah. Yaudah deh, saya pamit dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak jadi dia keluar hari itu. Nggak jadi loh dia keluar hari itu. Dan saudara harus biasain up. Naikin terus omongan. Ngomongnya begini loh. Bukan cuma selatan yang bagus, tapi 5 kota bagus gitu. Biasain tuh. Bukan cuma DKI yang bagus, tapi seluruh kota bagus. Wah ya udah keren tuh. Udah keren dah. Kalau begitu tuh udah keren dah. Biasain naikin sekalian. Makin dikecilin makin naik. Contoh, malam itu bangun malam. Berdua nih bangun malam. Ubah tuh doanya. Biasanya tuh doanya kan payah betul. Ya Allah, kasih duit dong buat bayaran kontrakan bulan ini aja. Coba, Allah ngabulinnya aja males gitu loh. Ini nggak sesuai. Ente kalau mau begitu ke istilahnya begitu ya. Kalau emang mau begitu ke RT aja ya. Ente udah datang ke wali kota, kira-kira begitu. Ente udah datang ke Allah Subhanahu Wa Taala, kecil amat sih mintanya. Seorang suami, seorang istri, bener-bener gak ada duit, susu habis. Pokoknya kayak tadilah ceritanya. Terus malam dia berdoa, ya Allah, gitu. Kasih saya 2 miliar ya Allah. Itu kalau doa mah. Nanti istrinya nyolek dari belakang. Woi, kebanyakan itu. Buat susu aja dulu. Ada-ada aja lo minta. Yang kecil aja belum tentu kan. Enggak bos, langsung rubah, semua rubah. Dan tulisan di status rubah. Sekalian aja munculin mimpinya. Apa mimpi Anda semua? Saya ngajarin tuh. Dream, pray, action. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ayo ikutin saya. Dream, pray, action. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah Pak, subhanallah, asli memang. Saya datang ke kehidupan dunia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkah masalah. Era 99-2000 utang 1,4 miliar tuh. Gimana gue bisa hidup coba? Tapi saya nggak mau lihat itu. Yang saya omongin apa? Besok, gitu terus ngomongnya. Besok, gitu terus ngomongnya. 1,4 lah.
Dan saya membiasakan diri nggak mau ngelihat tuh masalah, emang ngeliat Allah aja. Kenapa? Kalau gue ngeliat masalah kecil kayak hati gue, hati saya itu down gitu. Tapi kalau ngeliat Allah, Masya Allah, dia Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Ayo, perbaiki itu omongan, perbaiki itu pikiran, perbaiki itu keyakinan. Para Kapolsek langsung pulang ini bikin kartu nama Kapolres. Yang penting jangan kasih Pak Iwan, masalah loh. Asik gitu. Kalau perlu tanggung amat lu niatnya jadi Kapolres, tanggung betul. Kapolri aja, mumpung dia nggak ada nih. Iya Pak, emangnya Pak Gatot itu, Pak yang dulu siapa, Pak Muldoko, 32 tahun sebelum dilantik, emang dia tahu masa depan dia? Nggak ada yang tahu, tapi dia udah nulis tuh, Panglima TNI Muldoko. Tuh, ketika yang lain, ya Pak Dandim, ketika yang lain kemudian ya connecting the dots, nyambungin titik, bis SD, SMP, SMA, kuliah nganggur honorer bentar, honorer kerja bangkrut, perusahaannya pindah kerjaan bla bla bla, ntar 8 tahun kemudian kuliah lagi S1. Yang lain connecting the dots, beliau Pak Muldoko ngapain? Creating the dots, dia bikin titik sendiri. Dia bikin titik sendiri, jangan sampai dijangkep sama orang. Saya dengan izin Allah menjadi ulama dengan izin Allah. Saya sih merasanya masih baru ya. Saya merasanya masih baru. Ini bentuk ketawaduan, insya Allah kerendah hati ya. Nggak mau ngalahin ulama. Ulama, saya baru. Ulama, baru. Ini kelihatannya nggak paham nih. Apaan baru? Dari kecil Pak, dari kecil saya dipanggil udah kiai. Lah orang juga tahu gue bukan kiai. Dari kecil anak-anak para ulama di Jawa Tengah, Jawa Timur dipanggil Gus. Dari kecil masih ya elah masih bocah dipanggil Gus. Secara syarat belum ada Pak. Asal dipanggil mana nih kayak cilik mana nih gitu. Kayak cilik saya nongol. Oh ini dia nih, sini kayak cilik. Coba kalau ente manggil anak ente, mana si bloon nih? Kacau gak tuh? Hah? Dari kecil bos. Dari kecil. Ente yang belum punya rumah, itu ya, tiru nih cara saya. Tunjuk aja rumah yang mana yang ente mau, tunjuk. Oh nggak bisa dibilang doang. Nggak ada orang yang terlatih nunjuk, nggak berani bos. Nunjuk aja nggak berani, lu gimana nawar? Maka bila hari ini ente yang belum punya rumah berani nunjuk, ente bakal ditarik tuh sama impian ente, bakal ditarik sama telunjuk ente. Ente tahu-tahu ada di situ aja. Maaf ya, nunjuk emang gampang tuh? Nggak gampang. Rumah itu Ji bakal punya gue tuh, gitu. Gak percaya lo, bukan gue gak percaya, tapi emang gak mungkin. Lo mah pokoknya rumah itu bakal jadi punya gue. Terus kemana-mana ngomong rumah itu bakal jadi punya lo. Itu aja, itu Pak yang hanya Anda perlukan, itu saja. That's it, that's all. Segitu saja. Sebab apa? Sebab enggak semua orang berani nunjuk. Lihat gestur tubuh Anda. Belum apa-apa, sebagian dari Anda sudah mengatakan nunjuk doang. Oh, belum tahu dia kekuatan nunjuk. Belum tahu dia kekuatan nunjuk. Tunjuk aja, Allah ntar yang nganterin. Gitu. Terus ente ngomong kemana-mana, rumah itu bakal punya gua, bakal punya gua, bakal punya gua. Ada grup ya, keluarga di WhatsApp, langsung bikin pengajian. Bulan depan alamatnya alamat rumah itu. Berani nggak lo? Mereka yang belum menikah, saya bilang sudah, jangan pikirin jodoh.
Bikin langsung surat undangan. Betul nggak Pak Kapolres? Langsung bikin surat undangan, langsung sewa gedung, langsung bilang sama KUA tanggal berapa hari Sabtu di bulan Mei yang kosong. Bikin tuh baju pengantin, kasih tahu semua teman-teman, kosongin tanggal pertama hari Sabtu di bulan Mei. Mau ngapain lu? Gue mau kawin. Emang udah ada jodohnya lo, jangan dipikirin. Apa? Mikirnya, ngomongnya, gue susah kayaknya gue kawin nih, gue udah, aduh, umur gue udah 47. Yang satu lagi ngomong umur gue udah 32. Emang kenapa dengan 32? Anda yang belum punya anak keturunan, pengen punya anak keturunan, ganti nama lo. Namanya ganti Pak, demi Allah. Asal obrolan Anda benar, asal keyakinan Anda benar, perasaan Anda benar, pikiran Anda benar, jadi. Emang Allah kun fayakun kok, punya kalimat kun fayakun. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha sami'un alim, innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, bal lahu ma fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun, badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ganti namanya Pak. Nama Anda siapa? Izin Posat, nama saya Salim. Nama istri siapa? Nama istri saya Salma. Kalau mau punya anak nanti, kalau punya anak dengan izin Allah, mau namain anak siapa? Izin Posat, kalau laki-laki mau saya namain Muhammad, kalau perempuan mau saya namain Khadijah. Ganti nama lo. Mulai sekarang umumkan teman-teman, kalau manggil kamu bilang Papa Muhammad, Mama Khadijah. Paham? Paham? Abi Muhammad, Ummu Khadijah. Ibunya Muhammad, ibunya Khadijah. Kalau ada orang manggil Pak Salim, jangan nengok. Tapi kalau dipanggil Ayah Muhammad, Masya Allah, apa ya kabar? Gitu. Oh Pak, subhanallah, Bapak korbankan satu kamar, lalu Bapak kemudian setting menjadi kamar the coming soon children. Ganti wallpapernya, ganti kemudian spraynya, masukin mainan-mainan, kemudian anak beli ayunan, tengah malam bangun ngaji al-mulk, di samping tuh ayunan. Ayo, sambil kemudian digoyang-goyang tuh ayunan kosong. Insya Allah tuh horor banget tuh. Horor gitu. Pak, ente boleh ketawa, di kantong aneh udah ribuan. Kalau cerita satu mah ribuan. Gue bisa datengin hari Sabtu besok, kalau emang pengajian kita jadi. Saya udah bilang nanti saya imam subuh insya Allah, kapan-kapan, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, omongan ente omongannya jelek. Gak mungkin ji gue nikah, gak mungkin ji gue punya anak, gak mungkin gue bisa dapat beasiswa S1, gak mungkin gue kuliah di luar negeri. Oh, boro-boro di luar negeri, kuliah subuh aja gue kesiangan mulu. Jadi orang tua pun begitu, yakinkan terus. Ada seorang teman saya Pak, dengan izin Allah SWT ketemu di Jepang. Rumahnya tuh 600 km dari kota Makassar. Sama, pada tahun itu 94 tidak memenuhi syarat buat kuliah di Amerika. Ketinggian 600 kilo dari kota Makassar, 94. Hokam. Normalnya
cita-citanya adalah pengen kuliah di Makassar, di kota dong, Sulawesi Selatan. Tapi nih anak begitu naik kelas 1 SMA, dia ngomong sama ibunya, "Ma, saya mau kuliah di Amerika." Lihat nih yang menjadi ibu. Kita nih, Pak Dandim, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, saya pimpinan pesantren, dalam kondisi seperti itu, ibu, ayah, omongan kita gimana nih? Ketika kemudian ada anak nun jauh di sana, miskin pula, nggak ada internet zaman itu, jangankan di sana, di Jakarta juga nggak ada tahun itu mah. Ketika kemudian si anak bicara, "Ma, saya mau kuliah di Amerika." Hebatnya si ibu, dia tidak kemudian noyor kepala anaknya. Lo itu. Jangan Pak, Bapak kalau ketemu orang yang gede omongannya, gede hatinya, gede perasaannya, gede pikirannya, jangan dimentahin. Nanti dia akan berterima kasih kepada saudara semua. Serius itu. Anda orang pertama yang dicari itu. Anda orang pertama dicari. Sambil nyapu gitu ya, office boy di kantor wali kota ngomong, "Besok gue yang jadi wali kota." Sederhana, "Besok gue yang jadi bupati." Sederhana, lu jadi temennya cukup dengan mengatakan gini, "Ntar gue sekdanya ya," gitu. Cukup Pak dengan Anda mengatakan, "Ntar gue jadi sekdanya ya," gitu. Besok lu bener-bener jadi sekda, dicari sama tuh orang. Lihat omongan ibu ini. "Masya Allah nak, kamu mau ke Amerika? Amerika punya Allah. Baik, mulai malam ini kita sholat malam, kita doa supaya kamu bisa ke Amerika." Coba tuh Ustadz, Masya Allah Ustadz. 3 tahun berturut-turut orang ini diaminin doanya sama tuh ibu. Diaminin, amin, amin, amin. Amerika, 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 amin. Alhamdulillah Pak, dia mendapati dirinya kemudian ya tes beasiswa masuk salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Dan subhanallahnya Pak, orang ini nggak lulus. Anda boleh ketawa, cerita belum selesai Mas. Alhamdulillah ente bukan di TV One. Oh di TV One nih, setelah yang berikut ini. Untung live nih. Orang ini cerita sama saya di Jepang. Nuh dengerin, di Jepang. Loh katanya di Amerika. Iya, S1 dia di Amerika, S2-nya di Inggris, S3-nya di Jepang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Loh kok tadi nggak lulus? Proses bos. Lu hargain proses dong. Yang penting ketika lu fail, jangan mengoreksi kalimat. Kebanyakan orang ketika gagal dia koreksi kalimat. Ya gue dipindahin nih, gak jadi Kapolres lagi, mati deh gue. Jangan begitu. Jangan bos. Keep going, terus aja tancap. Kalau perlu upgrade, dirubah sekalian. Pak, orang ini gak berubah, ibunya juga gak berubah, tetap aja berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tahun 96 ketika dia lulus, ada program almarhum Soeharto saat itu. Mungkin masih ingat yang namanya padat karya, padat kerja. Jangan sampai ada anak muda yang kagak kerja. Ya, bayarannya nasi bungkus. Pokoknya judulnya kerja. Nah, anak muda ini ngelamar Pak ke Departemen Tenaga Kerja. Ditempatkannya di salah satu laut di Indonesia bagian timur. Sejalan-jalannya ada profesor dari Washington DC yang mengadakan penelitian. Di Indonesia bagian timur punya laut. Siapa yang ngatur ini Pak? Allah Jalla Jalaluh. Tapi manggilnya dengan apa? Kalimat dia, omongan dia,
dalam bahasa sejadah doa. Lu bayangin coba ngomong sama orang aja kejadian loh. Gimana lagi ngomong sama Allah? Ngomong sama Allah itu doa. Maka negeri ini, kota ini, bangsa ini harus punya omongan yang benar, doa yang benar. Insya Allah clear semuanya. Enam bulan bersama si profesor, nggak kenal dolar jadi kenal dolar. Belajar bahasa Inggris dari mana? Judulnya dia belajar bahasa Inggris. Sourcesnya nggak ada, tapi Allah kirim langsung the masternya, Pak. 6 bulan tinggal sama si profesor. Si profesor kemudian di penghujung penelitiannya mengatakan kepada anak muda ini, kawan saya, apa kata dia? Temani saya ya, menyelesaikan penelitian ini. Kamu berangkat ke Amerika. Saudara, anak ini bercerita kepada saya, kawan ini bercerita kepada saya, Ustadz, profesor itu kemudian terbang kembali 36 jam dari Washington DC ke Jakarta, ke embassy, hanya untuk memastikan jangan ada yang ngetes anak ini kecuali saya. Coba, gila. Emang mau ngapain? Si profesor cuma mau ngopi. Apa kata dia? Sudah, ini ditaruh di laci. Sudah, kamu anak saya. Berangkatlah dia kemudian ke Amerika dengan izin Allah SWT. Modalnya apa? Omongan. Kan saya udah bilang tadi, bagaimana dia mau ke Amerika loh? Orang beasiswa dalam negeri aja, di provinsi yang namanya Sulawesi Selatan aja, dia nggak tembus, nggak ada syarat, Pak. Tapi orang yang punya impian itu, orang yang punya omongan itu, memang nggak ada syarat buat dia, nggak ada syarat buat dia. Ada anak umur 9 tahun, Elon Musk namanya, orang Afrika Selatan. Ketika masih di Afrika Selatan, dia tunjuk bulan. Dia tunjuk bulan. Teman-temannya dipanggil, "Woi, come here, come here, come here." Bahasa Indianya comehere. Comehere. Come. Look at the moon gitu. Lihat tuh bulan gitu. Teman-temannya pada ngeliat, ngapain liatin bulan gitu. Is it far gitu? Or close, dia bilang. Jauh, apa dekat? Elon Musk, produsernya Iron Man. Temennya bilang, wow, far away, jauh banget. Apa kata si Elon Musk, umur 9 tahun nih? No, very close. Enggak, bulan tuh dekat. Very close, dia bilang, sangat dekat. See, I can catch the moon, dia bilang. Dia giniin tangannya, kemudian dia tangkap. See, I can catch the moon. Saya bisa nangkap bulan. Teman-temannya bilang, hah, gitu. Puluhan tahun kemudian, dia orang sipil pertama, bukan NASA, yang memberangkatkan ekspres sepasang kemudian pengantin menikah di bulan. Dialah founder dari PayPal, dari Telstar. Umur 11 tahun kita punya game-game, udah dia tuh yang bikin. 11 tahun dia hijrah kemudian ke Amerika dan menjadi pemenang di sana. 1 dari 10 orang kaya Amerika, Elon Musk. Gila. Jangan bercanda loh. Ente kanit di polsek, 5 punya anak, asal ngomong sama anak, panggil dia Kapolda Bali, gitu. Ada ande misalnya nih punya anak 3 begitu, panggil anak Panglima, gitu. Dari awal Pak, Panglima datang nih, Panglima perempuan, istrinya ketawa ya, Bang, perempuan nih Bang. Emang perempuan bisa jadi panglima? Kata Ustadz, ngomong aja dulu. Oh gampang Pak, nanti di zaman saya nanti jadi presiden, insya Allah saya akan persilakan panglima-panglima itu ada kandidat dari perempuan, insya Allah. Dengar gak tuh omongan tuh? Woi, dengar gak omongan tuh? Udahlah, ngomong yang baik-baik aja. Ngomong yang baik-baik. Termasuk kaitannya dengan acara kita. Jangan ada satupun individu bangsa kita ini, bagian integral dari bangsa kita ini, negeri kita, yang ngomongnya macam-macam. Yang bagus aja. Pilih bahasanya. Kayak orang tua zaman dulu,
Anak panas, apa dia bilang? Ini mau tumbuh gigi. Anak demam, ini mau jalan. Hah? Anak kejedot-kejedot, mau pinter coba. Anak udah bengep nih anak. Hah? Betul nggak Pak? Kenapa kita nggak belajar dari mereka-mereka? Subhanallah kan, kalimatnya cakep terus. Dan itulah ya kalimat dari Jibril alaihi salatu wassalam. Ajaban katanya, li amril mu'min. Hebat orang mukmin itu. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok buktikan. Nih anak-anak remaja, anak-anak pelajar, asal ngomong UI gitu, UGM asal ngomong ITB gitu. Dan terusin, nanti gua S2-nya Jerman, nanti gua S3-nya nanti di Eropa, di Paris gitu. Terus tulis di Facebook, lengkapi dengan gambar-gambar yang udah diedit. Iya Pak, nanti bersambung dah ceramahnya insya Allah. Kita belum nulis nih, belum ngomong yang tertulis. Kita baru ngomong yang terucap. Belum ngomong nih yang tertulis. Yang tertulis lebih gila lagi tuh. Lebih gila lagi. Siapa yang belum pergi haji Pak? Yang belum pergi haji siapa? Ya mana lu, ngacung aja enggak? Siapa yang belum pergi haji? Oke, Satpol PP langsung ubah, name tag-nya ubah, tambahin haji depannya. Makin banyak orang baca lo haji, makin diledekin lo. Tapi besok besok asrokol, mereka yang menghina ente, itu ente punya undangan. Nanti orang-orang kan ngomong sama ente, Masya Allah Ji, ente bener-bener jadi haji, Masya Allah. Maaf ya, gue kemarin ngeledekin lu sama mempengki sih. Tapi sekarang lu bener, Masya Allah, gue salut malu gitu. Omongannya berubah. Adek, kenal Wirda? Kenal Wirda? Pengen ketemu Wirda? Insya Allah ya, nanti difasilitasi nama Pak Dandim, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, biar nanti bikin acara remaja Wirda di sini. Bos, saya ajak beberapa anak ke UI, Terus saya suruh doa. Ayo kamu doa. Rata-rata doanya begini, ya Allah jadikan saya mahasiswa UI. Ya Allah jadikan saya mahasiswa UI. Ya Allah jadikan saya mahasiswa UI. Tapi Wirda anak saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih SMP saat itu. Apa beliau bilang? Ya Allah, jadikan saya orang yang ngangkat semua rektor di seluruh kampus di seluruh negeri. Gila nggak? Gila. Maka dengan izin Allah ketika dia umur 14 tahun bisa di Amerika, 11 tahun bisa di Jordan, bukan karena bapaknya. Saya bilang kalau ini karena bapaknya, tertutup dong kesempatan orang-orang yang bukan menjadi anaknya orang kaya, anaknya orang hebat, anaknya orang mampu. Enggak, ini hak semua orang yang percaya. Believe nggak? Dari awal tuh dari awal ngomongnya begitu. Gue nanti nih S2 di Jerman. Yang satu bilang gue di Belanda, yang satu bilang gue di Paris, yang satu bilang lagi gue di Norwegia, yang satu bilang lagi gue di sini situ. Terus nanya, ketemunya di mana nih? Ketemunya kita di Mekah. Terjadi, itu namanya 5 menara tuh. 5 menara, Fuadi namanya. 5 orang, anak gontor. Begini Pak, saling begini. Lo di mana? Lo di mana? Lo di mana? Lo di mana? Gue di mana? Semua merinding saya Pak. Semua ngomongnya luar negeri. Terus ketemu di mana? Mekah. Kejadian lo. Puluhan tahun kemudian itu anak benar-benar di sana dan kemudian lahirlah film 5 menara. Lahir kemudian novel 5 menara, Fuadi namanya. Ayo, yang benar ngomongnya. Sebagai cerita penutup Pak. Sebagai cerita penutup. Nakutnya soto keburu dingin ini. Tadi saya berharap nyotok dulu sebelum makan begitu. Tapi nasib nih, ya. Mudah-mudahan dah. Ini nggak dingin nih sotonya. Cerita terakhir Pak. Sebelum saya tutup, saya share ini biar menjadi bagian dari ibu dan bapak semua, terutama abang-abang saya dan para ulama mendoakan mudah-mudahan kejadian, amin, dengan izin Allah SWT. Saya Pak punya impian
saya punya cita-cita. Apa? Menjadi imam di Masjidil Haram. Itu cita-cita saya. Lalu saya angkatlah menjadi doa. 2003 Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wali Kota, 2003 saya angkat tangan minta sama Allah supaya saya jadi imam di Masjidil Haram. Ternyata Ibu, hanya perlu perjalanan 2 tahun saya sudah menjadi imam di Masjidil Haram. 2 tahun. It was only need 2 years. Cuman 2 tahun ke Kabul. 2005 saya ketemu Pak Wali Kota itu tahun berapa ya di Madinah? 2010. 2005 itu pertama saya berangkat umroh. Saya berangkat umroh pertama tahun 2005. Mendarat di Jeddah jam 11 malam. Keluar bandara jam 1 pagi. Ngelihat kota Mekah, injek kota Mekah setengah 3. Masuk ke Masjidil Haram jam 3 pagi. Dan jemaah belum pada sholat isya, juga belum pada sholat maghrib. Semua rencananya memang sholat langsung di Masjidil Haram. Jamaah takhir. Saudara tahu, ketika masuk pelataran haram, masuk kemudian Masjidil Haram, saya bilang sama jamaah semua, ayo bikin barisan. Kita sholat isya. Komat-komat. Yang satu komat nih, Allahu Akbar. Saya jadi imam tuh Pak. Begitu sadar-sadar saya, Masya Allah, gue udah imam nih di Masjidil Haram nih. Wah, kejadian gue bilang nih. Oh Pak, saat itu mah saya nangis Pak, I was crying Pak. Saat itu saya netes air mata. Ih, subhanallah, doa saya dikabul. Saya jadi imam Pak. Emang sih imam masbuk ya. Tapi emang masalah tuh? Enggak masalah. Begitu saya nengok ke belakang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya Pak, sebelah kiri saya Pak, ada orang Albania, ada orang Turki, orang Nigeria, orang Iran, orang Irak, orang-orang Saudi sendiri yang pada telat sholat, dan ada kami jamaah dari kaum muslimin Indonesia. Saudara, perhatikan kalimat penutup ini. Perhatikan. Do not stop. Oke? Do not stop. Jangan berhenti. 2005 itu saya angkat tangan lagi. Saya bilang sama Allah, ya Allah makasih nih. Udah jadiin saya imam di sini, tapi saya pengen yang di sono. Saya pengen yang langsung di kaki Ka'bah ya Allah, dan konsisten. Asal ngomong kemana-mana begini, asal ngomong kemana-mana begitu, asal ngomong begini, begitu. Dan kemudian saya prepare myself. Saya kemudian nyiapin diri saya, belajar lagi tajwid, belajar lagi segala macamnya, jaga-jaga ini, bener-bener kejadian, gue udah siap. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 2010, alhamdulillah saya mulai berteman dengan imam-imam Masjidil Haram dan imam-imam Masjid Nabawi. Saya berbaik sangka kepada Allah, inilah buah dari doa. Padahal saya tidak meminta untuk berteman dengan mereka. Saya 2010 sudah SMS-an sama Imam Sudes, sama Imam Mahir Al-Maikli, sama Imam Ali Hudhaifi. Masya Allah, man ana siapa saya, manhum siapa mereka semua, imam besar. SMS-an. Kalau mereka ke tanah air nyari saya, mana Yusuf, aina Yusuf, di mana ini Yusuf. Asal mereka pulang saya dikasih duit sama dia kayak anak kecil. Iya benar, mereka demen sama saya, benar. Subhanallah Pak, berteman. Hasil dari pertemanan itu Pak, diantaranya adalah momen langka. Saya keluar dari tempat imam menuju tempat sholat. Allahu Akbar. Kita berebut kan, dapat Hijri Ismail berebut, dapat Multazam berebut, dapat Hajar Aswad berebut. Aneh sama imam jalannya. Nih imam nih dengan jubahnya Pak, kan gede-gede tuh dia, ketutup aneh nih. Ini imam Pak dengan jubah kebesarannya, saya di belakang percis. Allahu Akbar. Ratusan ribu orang, mungkin jutaan ngelihat siapa itu orang pakai batik, pakai peci. Dengan bangga Pak, saat itu saya dada-dada loh, teman imam nih. Sampai kemudian di depan Ka'bah Pak, Allah, siapa yang gak geter tuh coba. 2003 gua doa. 2010 sholat di tempat yang mulia.
Ini Ka'bah, ini imam, ini saya Pak. Allah, saya bilang malah ya Rob, udah nyampe sini dihalangin satu orang doang nih. Ya Allah, tolong bikin pingsan nih imam. Kan kalau pingsan gue jadi imam. Saudara, 2010 tuh. Alhamdulillah imamnya nggak pingsan. 2014 iseng saya berdoa. 2014 iseng saya berdoa. Apa doanya? Lagi tawaf tuh Ji, lagi tawaf, saya doa tuh. Ya Allah, Engkau tahu banget kalau saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. Rob, kalau emang untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu jadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima. Saya bilang sama Allah nih sambil doa nih, kalau emang untuk jadi imam di Masjidil Haram, kudu dulu ngelewatin jadi presiden. Nggak apa-apa, saya redo ya Allah. Saya redo, alhamdulillah. Allah jawab Pak, Allah jawab. Suf, kamu nggak ingat ya? Kamu ketika bikin perguruan tinggi, justru ketika kamu itu di DO, rumah kamu masih tanah, atas kamu masih bumbungan bambu, nggak ada syarat kamu menjadi owner dari satu perguruan tinggi. Dan Allah saat itu memberi saya bukan satu perguruan tinggi, tapi 2 perguruan tinggi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Padahal 1 lembar izinnya itu saja, kalau saya jual Pak, udah 2 miliar satunya. Jadi Allah nanya, apa perlu aku dulu menjadikan kamu ini presiden? Apa perlu kamu aku jadikan dulu jadi presiden, baru kemudian jadi imam? Nggak perlu Sof, aku ini Allah yang punya Ka'bah. 2014 itulah Allah mengeksekusi saya menjadi imam di Masjid Nabawi. 2014 tuh. Ini mulai nih, ada muka-muka nggak percaya nih. Dengerin gue kasih tahu ya, kalau muka nggak percaya itu jelek. Jelek, muka nggak percaya itu jelek. Jangan, muka tuh mesti percaya. Jadi senyum, girang. Saudara, 2014, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam di Masjid Nabawi kapan saja saya datang. Sakti nih. Kapan aja saya datang, Bu? Kapan aja saya datang, Pak? Saya boleh jadi imam di Masjid Nabawi. Kapan saja, tanpa syarat. Hebatnya Pak, dengan izin Allah. Kalau saya datang, imam udah di posisinya. Lalu dia tahu saya datang, ada yang bisikin, adik Ustadz Yusuf, dia mundur Pak. Tambah nggak percaya dulu. Benar Pak Kabak Ops, serius saya. Ini imam nih udah berdiri nih. Saya muncul, dikasih tahu nih sama temennya imam, sama ajudannya imam, sama asisten imam, sama sekretarisnya imam. Adik Ustadz Yusuf mundur, dia mundur untuk ngasih saya menjadi imam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bisa kayak begitu tuh doa Pak. Jangan bercanda itu omong-omongan. 2014 Pak, 2014 saya tutup tausiah ini. 2014 alhamdulillah masjid di pesantren Darul Quran yang baru berdiri, diresmikan. Dan kemudian masjid yang berlokasi di pesantren Darul Quran di Kampung Ketapang, Tangerang diberi nama Masjid Nabawi. Jadi kapan saja saya datang ke Masjid Nabawi di pesantren, saya boleh jadi imam. Jadi kalau saya datang, Pak, saya datang, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kalau saya datang, terus santri-santri saya udah jadi imam nih, belum takbir. Saya datang, mundur dia. Ada kiai, padahal kiai. Gitu. Ente boleh ketawa. Aneh nggak bakal stop doa ini. Nggak bakalan gua stop. You will see. Insya Allah panjang umur. Suatu saat nanti, Anda semua menyaksikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Presiden Republik Indonesia yang coming soon akan kunjungan balasan Raja Salman. Lalu Raja nanya,
Presiden Yusuf. Tenang, ente Kapolri, tenang. Ente Panglima, beres. Gubernur. Lah ngomong aja Pak, Kabakau jadi Kapolda. Saudara, nanti Raja Salman atau penggantinya nanti akan nanya, Presiden Yusuf, mau hadiah apa nih? Mau hadiah apa? Saya bilang nggak ada, Indonesia kaya masa dihadiahin. Saya mau jadi imam aja. Siap, make it clear. Buat Presiden Yusuf jadi imam. Allah Akbar. Saya yakin, Bapak yakin tambah jadi. Saya yakin Bapak ngetawain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita jangan menertawakan omongan kita sendiri. Jazakumullah khairan jazaa. Doa saya persilakan kepada ustadz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.